Ibu menyinggung mengenai giving, dan tema hari misinya Pak John Kennon adalah generosity. Bagaimana kita menjadi orang yang berkemurahan hati, karena generosity itu punya dampak kepada generasi. Jadi kalau saudara-saudara tidak memiliki hati untuk generous, memberi, kemungkinan besar masa depan generasi kita akan punya masalah. Oleh karena itu, belajarlah untuk menjadi orang yang suka memberi. Amin. Saya harus jujur kepada saudara-saudara bahwa hari ini kita bisa ada karena ada orang yang memberi sesuatu kepada kita. Salah satunya adalah gerejanya Pak Rohan dari Calvary Church. Jadi kemarin saya ada pertemuan di 6 kota dalam 6 hari. Itu semua dibiayai oleh gerejanya Pak Rohan. Mulai dari tiket, hotel, makan, semua dibiayai oleh gerejanya Pak Rohan. Saya bertanya, kenapa Anda mau investasi seperti ini? Ini harapannya Pak Rohan. Kalau dalam seminggu, apa yang kami keluarkan dari gereja bisa mendatangkan support untuk disciple maker, untuk mercy, yang dampaknya itu bisa untuk anak-anak, untuk masa depan, untuk penjangkauan jiwa-jiwa, maka 20 juta yang kami habiskan untuk perjalanan itu tidak ada apa-apanya. Nah, saudara-saudara, cara berpikir seperti itu adalah berpikir yang luar biasa, berpikir generasi, berpikir untuk memberkati generasi. Sebab kalau kita mulai memikirkan untuk generasi ke depan, maka dibutuhkan orang-orang yang mau belajar memberi, belajar memberkati, belajar berbagi. Nah, hidup ini adalah untuk berbagi, ya kan? Pada akhirnya, kalau kita ingin menjadi orang yang diberkati oleh Tuhan, cara satu-satunya ialah dengan cara lebih dahulu memberkati. Dalam golongan ini ada 2 golongan manusia. Golongan yang selalu mengharapkan diberkati, dan golongan yang selalu ingin memberkati. Saudara masuk di mana? Ya. Dikit-dikit minta diberkati, dikit-dikit mengharapkan orang memberkati, dikit-dikit mengharapkan orang berbaik hati. Saudara, saya harap saudara masuk di golongan orang yang memberkati. Saya sudah belajar banyak, kami sekeluarga sudah belajar banyak. Ketika kita belajar untuk memberkati, hal-hal yang luar biasa terjadi. Dan hal-hal yang sepele, makanya saya ingin menanamkan kepada saudara di benak saudara, karena ini menjadi rahasia keberhasilan kita. Salah satu yang sangat mungkin dianggap sepele, dianggap sederhana, tapi itu punya dampak luar biasa. Belajarlah memberi nilai plus di dalam persahabatan. Belajarlah memberi sesuatu, bukan mengharapkan sesuatu. Kalau ketemu dengan orang, ketemu dengan partner, ketemu dengan teman, bahkan orang yang belum dikenal, coba usahakan untuk memberi nilai plus kepada orang itu, sehingga ada sesuatu yang bisa melanjutkan persahabatan saudara. Ketika saudara bisa melakukan itu, orang akan menangkap, wah, luar biasa ya. Jangan pernah ada kesan memanfaatkan orang. Jangan pernah ada kesan memanfaatkan persahabatan. Kalau saudara pacaran, jangan ada kesan baru pacaran sudah mau morotin orang yang saudara pacarin. Amin. Itu membahayakan persahabatan, karena ketika persahabatan itu tidak lagi mempercayai saudara, sahabat saudara tidak mempercayai saudara, habis sudah apa yang namanya trust, apa yang namanya kepercayaan. Ketika kepercayaan sudah tidak ada, persahabatan berhenti sampai di situ. Nah, untuk itu cara yang terbaik adalah be generous. Jadilah orang yang bermurah hati. Tidak mesti harus dengan uang. Kalau saudara tidak punya uang, saudara bisa menyumbangkan tenaga saudara. Saudara bisa memberikan senyum saudara. Saudara bisa memberikan kata-kata dorongan saudara. Saudara bisa memberikan doa kepada orang yang membutuhkan doa. Generosity itu bisa punya dampak yang sangat luar biasa. Saudara tidak pernah menyangka bahwa senyum saudara, kata-kata dorongan saudara, bantuan saudara untuk orang itu punya dampak yang luar biasa. Amin. Amin. Jadi saya mau kembali kepada kisah ini luar biasa.
kita harus berterima kasih kepada Pak Peter yang dari Bajawa. Karena ceritanya begini, kita bisa sampai diekspos oleh Kick Andy, itu ada jasanya Pak Peter nih. Jadi ceritanya timnya Kick Andy pergi ke Flores untuk mengekspos apa yang dilakukan oleh Bu Indri. Nah, penghubungnya adalah Pak Peter. Nah, Pak Peter ngantar mereka ke airport. Pada waktu Ibu Seni atau Mbak Seni tanya lagi, ada nggak yayasan lain yang mungkin melakukan pekerjaan-pekerjaan sosial seperti apa yang dilakukan oleh Bu Indri, Pak Peter langsung ingat kita. Coba hubungi Pak Paulus. Dikasih nomor telepon lah. Orang itu Mbak Seni langsung telepon kita. Ternyata waktu dikasih nama Paulus Wiratno langsung search di internet, menemukan semua pelayanan kita. Kalau saudara search di Google tulis Paulus Wiratno, itu akan muncul banyak sekali. Nah, mereka meneliti akhirnya ketemulah Mercy Indonesia. Mereka telepon dan mereka langsung, Bapak masuk klasifikasi kami, mau nggak diinterview, hadir di acara GTNI. Dan situ saudara. Nah, saya bilang generosity itu berdampak luar biasa. Generosity atau kemurahan hatinya Pak Peter. Nah, kenapa Pak Peter dia mau membicarakan mengenai kita? Dia sudah menerima our generosity. Pak Peter sudah menerima kemurahan hati kita bantu dengan radio, tidak perlu membayar, kita install semuanya, radionya berkembang luar biasa. Dan dia mau berbalas budi. Give and you will be given. Dampaknya lebih jauh yang mana? Yang memberi. Ya, Pak Peter hanya terima radio. Dan mungkin persahabatan kita menerima luar biasa. Dampak dari Kick Andy itu luar biasa. Ini cara bagaimana pemberian kita, kemurahan hati kita itu punya dampak yang luar biasa. Saudara-saudara, waktu di Australia, di setiap pertemuan saya putar Andy Kick Andy Award. Saya putar yang cuplikan itu luar biasa. Itu di hadapan mereka nilai kita naik satu level. Buat mereka langsung mengatakan inilah pelayanan yang layak untuk kita percaya. Inilah pelayanan yang layak untuk kita support dan sebagainya. Dan partner-partner kita di Australia waktu melihat itu mereka senangnya bukan main. Seperti Ibu Karen, Ibu Jojo dan semuanya. Itu mereka waktu menyaksikan itu Pak Arthur semua senangnya bukan main karena apa? Pelayanan kita mulai dikenal dan kita bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Itu dimulai dari mana? Generosity. Amin. Saudara kan kaget lagi waktu beberapa minggu yang lalu kami terima telepon lagi kan? Dari timnya Pak Andy mengadakan roadshow di beberapa kota. Dan untuk di Semarang saya dengan Ibu diundang. Dan pembicaranya adalah Ibu Eka Pangestu, Romo Muji, ya kan? Paulus Wiratno. Dan tidak tanggung-tanggung di Hotel Crown Plaza. Itu acara malam dana. Tapi menghadirkan acaranya Kick Andy, sama seperti Kick Andy tapi untuk cari dana. Nah, saudara, ini sesuatu yang saya yakin luar biasa. Sehingga waktu board member Pak Rohan mendengar itu pun merasa bangga sekali. Karena generosity itu punya dampak yang luar biasa. Amin. Saya mau mengajak saudara untuk berpikir mengenai ini. Jangan pernah meremehkan kemurahan hati. Karena kemurahan hati walaupun kecil, itu diperhitungkan oleh Tuhan. Hal-hal kecil yang saudara lakukan, kemurahan hati saudara, apa yang saudara lakukan untuk orang di sekitar saudara, orang yang punya kemurahan hati akan diberkati oleh Tuhan. Amin. Amin. Saya selalu mengatakan tidak mesti harus dengan uang. Senyum. Coba senyum kepada teman. Senyum itu punya kekuatan yang luar biasa, iya kan? Waktu saudara senyum, orang yang menerima senyum saudara itu merasa bangga, merasa bahagia. Oleh karena itu jangan mahal senyum, jadilah orang yang murah senyum, karena senyum saudara
punya dampak yang luar biasa, terutama dalam khotbah. Sebelum saudara memulai khotbah, usahakan senyum dengan benar. Karena senyum itu secara tidak langsung itu bisa menghubungkan limbik sistem di otak saudara, sehingga orang yang walaupun saudara belum ngomong apa-apa sudah terhubung dengan saudara. Itu kuasanya senyum luar biasa. Kan saudara ketemu orang, saudara mau khotbah, belum apa-apa, saudara sampai di sini saudara senyum, haleluya. Saudara apa kabar? Pagi ini diberkati oleh Tuhan. Senyum itu membuat pendengar saudara langsung terhubung. Oleh karena orang yang murah senyum pasti banyak hubungannya. Ya kan? Coba cowok-cowok, kalau ada 10 cewek berdiri di sini, kan? Yang 9 mukanya muka marah, yang 1 senyum. Pilih yang mana? Pilih yang mana? Yang jujur, pilih yang mana? Yang senyum atau yang marah? Marah dong. Yang senyum. Memberi itu punya dampak yang luar biasa. Nah, ini dampak memberi. Saya mau bicara karena itu tadi sudah bicara mengenai memberi. Dan saya menerima hal-hal yang luar biasa. Kadang-kadang, saudara, saya belajar ini. Di benak banyak orang, kalau yang namanya pekerja yayasan, itu kalau datang ngomong kemana ujung-ujungnya mau minta dana. Di benak banyak orang, ya kan? Saya belajar membalikkan itu, bahwa saya datang bukan untuk minta dana, saya datang untuk memberkati saudara, ya kan? Dan saya sudah menemukan rahasia untuk diberkati, ya. Kalau saudara pengusaha, saudara orang-orang yang selama ini menjalankan sebuah perusahaan yang luar biasa, pasti saudara ingin keuntungannya lebih besar. Kalau saudara pendeta, saudara pasti ingin persembahannya lebih besar, ya kan? Saya punya rahasianya, saya sudah mengalami bertahun-tahun. Rahasianya saya bagi pada saudara. Dan ini rahasia ini mahal sekali. Ya. Ya kan? Rahasianya adalah apa yang ada di Alkitab. Ada di dalam Yesaya 58. Beri, maka berkat Tuhan itu akan mengalir dalam kehidupan saudara. Nah, saya kan memberi, walaupun saya tidak memberi uang, saya memberi cara bagaimana orang bisa diberkati. Di benak mereka, saudara, itu sebuah nilai plus. Oh, ternyata ada orang yang memberikan petunjuk bagaimana caranya diberkati. Give and you will be given. Beri, maka kamu akan diberi. Amin. Beri, maka kamu akan diberi. Nah, di dalam memberi itu ada namanya payback, impact. Seperti di dalam Alkitab dikatakan, menolong orang miskin, menolong orang yang menderita, menolong fakir miskin itu memiutangi Tuhan. Ada ayatnya. Dan ketika kita membuat Tuhan berhutang, saya berani jamin Tuhan tidak pernah memplang. Tahu memplang? Orang pernah ketemu orang yang suka ngemplang, ngutang tapi tidak pernah bayar. Dia bilang ngutang, ya janji nanti saya bayar tapi tidak pernah bayar. Itu namanya ngemplang. Tuhan tidak pernah ngemplang. Kalau Tuhan memberi, Dia selalu memberkati kita. Tuhan tidak pernah ngemplang. Bilang sama teman saudara, Tuhan tidak pernah ngemplang. Amin. Tuhan selalu memberkati. Kalau kita melakukan yang baik, kita melakukan yang sesuai dengan apa yang Tuhan katakan, kita memberkati mereka yang memerlukan pertolongan, berkat Tuhan mengalir buat kita. Jadi apa yang dikatakan Ibu tadi benar. Kalau ada hati untuk menolong seperti siapa namanya, April. Saya kalau saya mau dan kalau saya mampu, semua anak kayak April itu harus ditolong, karena saya ngalami. Nah, waktu saya menolong mereka, sebetulnya saya sedang menolong diri sendiri. Karena perhitungannya, pada waktu kita melakukan sesuatu kepada orang yang membutuhkan pertolongan Tuhan, maka pertolongan Tuhan selalu tersedia buat kita. Amin. Amin. Saya katakan ini.
Saya mau jujur dengan saudara, membiayai 2 anak sekolah di Australia itu tidak mudah. Kalau saudara tahu biaya kosnya Devi sama Airin per minggu, saudara kaget. Karena biaya per minggu itu bisa per bulan, ya kan? Airin itu perlu 1,5 juta seminggu. Nah kalau 2 anak itu kos belum lagi untuk makan, ya kan? Jadi minimal masing-masing perlu 10 juta. Nah kalau dua-duanya berarti 20 juta. Kalau saya mikir sendiri dan sebagainya, habis gaji saya, ya kan? Tapi saya bersyukur kepada Tuhan karena ternyata rekening saya selalu terisi. Caranya bagaimana? Di luar kemampuan, karena saya percaya ketika saya berbuat baik kepada orang, Tuhan berbuat baik kepada saya, sehingga rekening itu tidak pernah kosong. Amin. Saya mau mempraktekkan atau mengajarkan ini karena saya alami. Jangan pelit, apalagi kalau itu untuk menolong mereka yang di sekitar kita. Jangan menunggu, oh nanti Pak, kalau saya gaji sudah banyak, punya rumah sendiri, sudah ini baru saya akan berbuat baik nanti. Telat. Sebelum saudara bisa berbuat baik hati sudah mati duluan. Sekarang saatnya kita untuk belajar berbuat baik. Tidak lagi harus dalam jumlah uang yang banyak. Hal-hal yang kecil, hal-hal yang sedikit, itu bisa dampak baliknya, paybacknya itu ada. Karena Tuhan berjanji, engkau memberi, Tuhan akan memberi. Saya selalu bilang ini, ada echo impactnya juga ada echo. Ini echo. Oi, sudah dengar suara balik? I love you. Dengar? Nah kadang-kadang I love you-nya itu lebih banyak. I love you. Echo impact namanya. Dalam memberi itu ada echo impact. Yaitu pada waktu kita memberi, yang kembali kepada saudara itu lebih banyak daripada yang saudara berikan. Amin. Sudah ngalami itu? Yes. Apa yang saudara memberikan, berapa yang saudara terima itu luar biasa. Kemarin pagi saya traktir hamba Tuhan, tidak banyak, tapi karena tersentuh oleh kebaikan itu, dia tidak menyangka ada hamba Tuhan traktir pengusaha. Pengusaha itu langsung mintakan nama. Waktu dia mau bayar, dia bilang, Pak, sekali-sekali izinkan saya untuk melakukan itu, saya juga ingin diberkati. Ini saudara, ini orang-orang dari Jakarta yang luar biasa, yang orang-orang yang boleh dibilang the head. Itu teman-temannya Pak Edi Surya Ahmad yang punya SCTV. Mereka ibadah di sini. Saya pengen menunjukkan bahwa hamba Tuhan itu tidak selalu minta. Kita juga bisa memberkati mereka. Nah, beberapa teman kita yang ada di sini pengusaha-pengusaha, kalau saya traktir kaget, wah baru kali ini saya ditraktir oleh hamba Tuhan. Saya mau membalikkan cara pandang mereka yang selama ini berpikir hamba Tuhan itu kalau ketemu dengan pengusaha ujung-ujungnya pasti minta. Saya tidak seperti itu. Saya ingin memberikan pertolongan kepada mereka, membawa mereka kepada panggilan hidupnya, dan agar mereka tahu untuk apa. Sebab kalau setiap pengusaha mereka tahu bagaimana mereka hidup dan untuk apa mereka hidup, mereka tidak akan sungkan-sungkan memberkati pekerjaan Tuhan. Tapi begitu banyak juga pengusaha itu kecewa karena setiap kali ketemu hamba Tuhan dimanfaatkan oleh hamba Tuhan. Jangan seperti itu. Dampak dari memberi itu ada ekonya. Pasti Tuhan caranya memberkati kita itu dengan macam-macam caranya. Amin. Eco impact namanya. Dampak yang berikutnya selain ada eco impact, ada dampak yang saya sebut dengan snowball impact. Snowball itu kalau saudara pernah bermain bola salju di bukit, saudara bikin bola salju sebesar mikrofon ini, saudara gelundungkan sampai di bawah itu jadi besar, itu namanya snowball. Apa artinya dalam memberi? Di dalam memberi itu ada yang namanya and the gift goes on. Ketika Allah Bapa memberikan anaknya yang tunggal, anaknya yang tunggal memberikan nyawanya bagi dunia. Ketika orang yang menerima anaknya yang tunggal belajar memberikan hidupnya,
maka semua orang bisa menerima keselamatan. Snowball. Saudara-saudara, kita belajar memberi dari orang yang bermurah hati kepada kita. Jadi pelajaran buat saudara, jadi orang tua jangan pelit. Karena pelit atau berkemurahan hati itu didapat dari orang tua pertama. Nah, kalau orang tua blobo, orang dia bilang suka memberi, suka memberkati, anak-anak akan belajar untuk bisa memberkati orang lain. Nanti anaknya juga, cucunya akan belajar memberkati. Terus belajar memberkati. Belajar mengenai ini, saya belajar dari Pak Devon Dickinson. Anak-anaknya sejak dari kecil sudah diberi pelajaran bagaimana menyelamatkan uang tabungan untuk memberkati misi. Jadi setiap kali saya nginep di rumahnya, malam hari anak-anaknya akan membuat kejutan buat saya. Ada satu waktu mata saya ditutup, terus saya dituntun ke dalam ruangan pertemuan. Ini ada 4 anaknya. Kemudian di situ bilang, Pastor Paulus sekarang buka matanya. Di depan sudah ada kardus dengan uang tabungan 3 anak ini dikumpulkan untuk Mercy Indonesia, anak-anak Mercy Indonesia. Luar biasa kan? Dari mana mereka tahu memberi? Orang tuanya yang suka memberi. Orang tuanya begitu luar biasa. Dia pernah memberi untuk bangunan ini hampir 700 juta. Luar biasa kan saudara? Belajar menjadi orang yang suka memberi. Amin. Karena dengan memberi itu ada yang namanya snowball impact. Kalau saya memberi kepada saudara, saya harap selama saudara ada di Disciple Maker, saudara belajar spirit memberi. Waktu kita memberi, saudara belajar untuk memberi, anak saudara belajar memberi, cucu saudara, cicit saudara, semua satu kampung menjadi orang yang suka memberi, maka generasi yang akan datang akan menjadi generasi yang generous, generasi yang generous. Give and you will be given. Berbahagialah orang yang suka memberi, dan celakalah orang yang pelit. Ada yang pelit dalam ruangan ini, bertobat, kakak, ket, medit, semua satu grup. Jangan pelit saudara. Tuhan memberkati kita oleh karena kita belajar generous, be generous, belajar bermurah hati. Amin. Dulu ada lagu itu yang anak cucunya tidak akan pernah meminta-minta. Ada kan itu? Lagu itu benar sekali karena itu dari Alkitab. Nah, saya coba pernah menghubungkan ini. Kenapa Tuhan memberkati kita? Kenapa Tuhan membuka jalan buat kita? Ternyata kalau kita mau telusuri, itu tidak bisa dipisahkan dari apa yang pernah dilakukan oleh ayah, orang tua, kakek, nenek moyang kita. Karena ternyata di Alkitab, kebaikan kita itu diperhitungkan oleh Tuhan. Ketika kita menabur, tidak langsung kita yang menuai. Kadang-kadang anak cucu kita yang menuai apa yang kita tabur. Amin. Jadi jangan takut menabur, karena bagaimanapun juga taburan saudara suatu saat akan menghasilkan sesuatu. Kalau bukan kita yang menuai, anak cucu kita yang menuai. Amin. Oleh karena itu jangan pelit. Belajarlah menjadi orang yang generous. Suami-suami jangan pelit kepada istri. Amin. Suami-suami jangan pelit kepada istri. Semua bilang amin. Amin. Istri-istri jangan pelit kepada suami. Kenapa Pak Robert lihat aku pelit ya istrinya? Dengan istri itu pelit ya. Jangan pelit, saudara. Pada akhirnya sukacita hidup kita ini kita dapatkan waktu kita bisa berbagi. Saya kasih tahu, ini benar di mana-mana pun benar. Pada akhirnya ada sukacita tersendiri pada waktu kita bisa berbagi dengan orang di sekitar kita. Untuk apa sih kita memberi?
Untuk apa kita diberkati? Untuk berbagi. Amin. 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 Makanya kalau ada orang kok pelit, dia sedang mencuri sukacitanya sendiri. Karena orang pelit itu tidak akan pernah bersukacita karena takut kurang. Oleh karena dia takut kurang, dia tidak bisa menikmati hidup. Belajarlah bermurah hati. Belajarlah bermurah